PDI Perjuangan memang seolah menutup mata atas prestasi yang ditorehkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Atas alasan itu, wajar jika kemudian Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto membuat sayembara untuk menyebutkan 7 prestasi Anies Baswedan. Kalau Hasto mempertanyakan prestasi Anies Baswedan, tentu tidak mengejutkan. Sebab selama ini PDIP memang tidak pernah mengakui kinerja Anies. Hasto seharusnya berpikir objektif dalam melihat dinamika politik yang terjadi saat ini, bukan malah merendahkan orang lain. Sebab dengan sikap itu, Hasto justru merendahkan dirinya sendiri sebagai politisi tingkat tinggi di PDIP. Hasto terjebak sebagai politisi lokal yang menjauhkan dirinya dari berpikir jernih dan objektif. Pola pikirnya itu telah merendahkan kapasitasnya sendiri. Karena itu, kecil peluang Hasto akan mengakui kinerja Anies. Sebab Hasto hanyalah politisi bukan negarawan. Hasto juga menunjukkan bahwa Hasto tidak cocok menjadi elite politik nasional. Ia telah mendegradasi sosoknya sendiri sebagai elite partai yang memang belum pantas menjadi elite partai level nasional. Dari Bapak Anies Baswedan sebagai gubernur, dan yang begitu menyedihkan apa yang dulu menjadi capaian dari Pak Jokowi, dari Pak Ahok, dari Pak Jarot, ternyata hal-hal yang positif untuk rakyat itu banyak yang tidak dilanjutkan. Taman, Air Petra, dan berbagai hal yang sebenarnya di dalam penataan tata ruang Jakarta itu agar memperhatikan kelestarian alam itu tidak dilakukan dengan baik. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengatakan kepemimpinan Basuki Cahayapurnama atau biasa dipanggil Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta dan Jarod Saiful Hidayat sebagai wakilnya dinilai lebih baik dari kepemimpinan Anies Baswedan. Menurut Hasto, tidak ada kemajuan terhadap usaha penekanan angka kemiskinan di ibu kota Jakarta. Angka saat ini sama dengan 15 tahun yang lalu. Terbukti sekarang kemiskinan di DKI Jakarta sama dengan 15 tahun sebelumnya. Akhirnya rakyat melihat Ahok dan Jarot lebih baik dari yang ada sekarang. Yang kita cari adalah bukan pemimpin yang hanya pintar pencitraan, pemimpin yang tidak berprestasi. Yang kita cari adalah pemimpin yang sudah digembleng lahir dan batin, pemimpin yang rekam jejaknya baik dan itu lahir dari rahim PDI Perjuangan. Sudah ada nama, Pak? Sudah ada nama? Nama Mbak Puan udah berapa kali menegaskan namanya sudah ada. Laki-laki atau perempuan? Rahasia. Hasto juga menyampaikan hal tersebut yang berkaitan dengan dinamika di PDIP ketika mengusung Ahok dan Jarot pada pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 lalu. Keputusan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri untuk mengusung Ahok dan Jarot sudah tepat, namun hasilnya menang ataupun kalah berada di tangan masyarakat. Siapa yang akan menjadi presiden yang akan datang, partai tentu saja mengambil pertimbangan yang matang, mendengarkan aspirasi rakyat. Dan itulah yang dilakukan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri, termasuk melakukan kontemplasi, mohon petunjuk dari Tuhan Yang Maha Kuasa terhadap sosok pemimpin yang benar-benar layak untuk meneruskan. Karena yang harus dilakukan oleh partai adalah kesinambungan kepemimpinan dari Pak Jokowi dengan berbagai prestasinya itu sangat penting untuk dicarikan sosok yang paling tepat di dalam melanjutkan estafet kepemimpinan itu. Dan sekali lagi Ibu Mega melakukan pertimbangan-pertimbangan yang sangat matang sebelum mengambil keputusan politik itu. Terbukti dulu Pak Jokowi juga dicalonkan oleh Bu Mega. Dia bergabung dengan koalisi, maksudnya bergabung dengan koalisi yang tidak mengusung antitesa Pak Jokowi. Sehingga kami jelas berbeda dengan Nasdem, Demokrat, dan PKS yang telah mengusung Bapak Anies Baswedan. Kami akan bekerja sama dengan partai-partai yang lain dan kemudian mendorong semangat gotong royong itu. Tinggal nanti dialognya siapa capres dan cawapres. Ya karena faktor antitesa Pak Jokowi. Hasto memang tidak berhenti mengkritisi Anies Baswedan, bahkan mencoba membanding-bandingkan dengan Ahok. Namun masyarakat sudah cerdas. Apa yang dikatakan oleh Hasto Kristianto adalah omong kosong. Ya, karena kita lihat dari Jakarta tidak ada kesinambungan, ini Mas Jarod saksinya. Mana ada kesinambungan. Jadi dari gubernurnya saja udah antitesa. Banyak kebijakan Pak Jokowi yang tidak dilanjutkan, apalagi nanti kebijakan-kebijakan untuk yang lebih besar.
Terakhir, Hasto Kristianto mengkritik terkait banjir. Namun hal tersebut ternyata jauh dari perkiraannya. Hasto menilai kemajuan DKI Jakarta dalam beberapa tahun terakhir ini masih di bawah ketika DKI dipimpin oleh Jokowi dan juga Basuki Cahayapurnama. Sebab praktis kemajuan dalam beberapa tahun terakhir masih di bawah kemajuan ketika DKI dipimpin oleh Jokowi dan Ahok. Sedangkan untuk Pilkada 2024, Hasto menyatakan partainya memilih untuk bekerja keras dulu memenangkan pemilu 2024 dengan lebih banyak turun ke masyarakat. Pilkada baru akan dilaksanakan pada akhir 2024 dan dilalui dulu dengan pemilu legislatif dan pemilu presiden. Oleh karenanya, jika ditanya siapa saja calon kepala daerah yang diusung oleh PDIP, belum ada jawaban. Belum memutuskan, PDIP lebih memilih untuk mempersiapkan mesin partai sehingga bekerja maksimal. Caranya dengan terus mendorong konsolidasi kader dan simpatisan partai dengan rakyat. Mau mencalonkan siapa? Hanya saja untuk partai politik pengusung Pak Jokowi itu kan terikat suatu etika politik di dalam mendorong keberhasilan Pak Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin, dan dukungan itu diberikan selama 5 tahun. Sehingga ketika Bapak Presiden Jokowi saat ini menempatkan skala prioritas mengatasi berbagai persoalan perekonomian akibat dampak pandemi dan juga akibat tekanan perekonomian global akibat perang Rusia-Ukraina, maka seluruh partai politik pengusung Pak Jokowi juga harus memiliki komitmen yang sama untuk menempatkan skala prioritas pada persoalan tersebut dan juga mendukung kebijakan Pak Jokowi pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan, karena dalam konteks koridor strategis Kalimantan memang menggambarkan suatu imajinasi geopolitik dari Bapak Presiden Jokowi yang senafas dengan apa yang dipikirkan oleh Bung Karno di dalam menghadapi masa depan di Pasifik. Jangan sampai kemudian mencalonkan seseorang yang punya kebijakan yang berbeda, ada kebijakan yang berbeda dari calon yang diusung oleh partai politik pengusung Pak Jokowi, maka ini akan kontradiktif. Contohnya saya mendengar berkali-kali Pak Anies tetap mencoba untuk mempertahankan ibu kota tetap berada di Jakarta, sementara Pak Jokowi menginginkan adanya suatu kesinambungan kepemimpinan agar visi Indonesia sebagai poros maritim itu juga dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya. PDI Perjuangan tidak campur tangan kedaulatan partai politik lain, hanya skala prioritas bagi PDI Perjuangan adalah mendorong prestasi setinggi-tingginya untuk rakyat, untuk kemajuan bangsa dari Pak Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin, karena untuk Pilpres ada tahapan-tahapan sesuai dengan yang ditetapkan KPU, karena kita juga tidak ingin mendorong sepertinya suasananya ingin pemerintahan Pak Jokowi ini kan masih Oktober 2024, masih panjang untuk mencetak prestasi.